Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarisa Nabila, NIM H419055, akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penambangan Pasir Laut dan Dampaknya Terhadap Kawasan Pesisir Tanaman Nasional Laut Wakatobi. Latar belakang masalah ini adalah Kepulauan Wakatobi ditunjuk sebagai tanaman nasional laut sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan pada tanggal 19 Agustus tahun 2002. Lalu adanya penambangan pasir laut secara terus-menerus diakibatkan karena salah satu bahan bangunan pokok di Wakatobi adalah batako. Bahan untuk membuat batako sebagian besar didapatkan dari penambangan pasir laut, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerusakan fisik pada ekosistem pesisir seperti menurunnya kualitas lingkungan perairan laut dan rusaknya kualitas lingkungan pesisir pantai, juga pencemaran pantai. Permasalahan yang saya ambil adalah penambangan pasir laut menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan menyebabkan abrasi pantai. Diperlukan juga penertiban kegiatan penambangan pasir laut karena pembuatan perda tentang penambangan pasir laut belum kunjung selesai, sehingga membuat ancaman terhadap kehidupan kawasan pesisir semakin nyata. Diperlukan juga kontrol dari pemangku kebijakan agar penambangan pasir laut dapat berorientasi masa depan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai untuk makalah ini adalah IAD Framework atau Institutional Analysis and Development, yaitu kerangka kerja yang telah mapan dan kuat yang menekankan kepada analisis pengaruh peraturan terhadap pengambilan keputusan dan tindakan individu atau organisasi. Jadi, dalam kerangka ini terdapat rules in use atau aturan-aturan yang digunakan. Jadi, untuk menganalisis isi peraturan dan hubungannya dengan struktur situasi aksi yang terbentuk dari kinerja yang dihasilkan. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu mengenai identifikasi atribut-atribut IAD penambangan pasir laut di Wakatobi. Ada 6 kriteria yang diambil. Yang pertama adalah keberlanjutan ekologi, yang merupakan mempertahankan keberadaan pasir laut agar tidak terjadi kerusakan dan menertibkan penambangan pasir laut yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Wakatobi atau BTNW. Selanjutnya ada keberlanjutan ekonomi, yaitu perjanjian kerjasama kemitraan konservasi antara kelompok masyarakat dan BTNW untuk mempertahankan pendapatan masyarakat dengan cara disusunnya rencana pelaksanaan program atau RPP. Yang ketiga, ada keberlanjutan sosial budaya, yaitu pengelolaan yang arif sesuai dengan lembaga adat SARA. Karena di Wakatobi masih menggunakan lembaga adat seperti SARA Barata Kehidupan. Yang keempat, adanya keberlanjutan kelembagaan, yaitu tidak diperbolehkannya penambangan pasir laut, kecuali hanya untuk masyarakat setempat. Dan hal itu sudah disepakati antara BTNW dan masyarakat setempat, bahwa pengambilan pasir laut tersebut hanya diperbolehkan sesuai dengan izin kepala desa. Yang kelima, adanya kondisi interaksi antara aktor dan stakeholder, yaitu adanya perjanjian kerjasama bentuk kemitraan untuk konservasi antara kelompok masyarakat dan BTNW yang sudah didukung oleh Bupati Wakatobi. Dan yang terakhir, adanya faktor berpengaruh terhadap kondisi interaksi, yaitu adanya kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Wakatobi melalui pemberian akses pemanfaatan hanya kepada kelompok masyarakat setempat. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua mengenai identifikasi model rezim dalam penambangan pasir laut di Wakatobi. Jadi, model rezim pada pengelolaan kasus penambangan pasir laut ini sudah co-management. Hal tersebut dibuktikan karena adanya kerjasama antara Balai Tanaman Nasional Wakatobi bersama masyarakat setempat, kepala desa, dan tokoh adat dalam memperketat penambangan pasir laut di wilayah Wakatobi. Dan hanya diizinkan untuk keperluan pembangunan masyarakat setempat saja. Pihak BTNW sendiri bertugas untuk melakukan patroli guna untuk mengontrol dan meninjau langsung lokasi yang biasa dijadikan penambangan pasir laut. Namun, pembuatan perda tentang penambangan pasir laut tidak kunjung tuntas. Pemangku kepentingan di Wakatobi pun ternyata belum menjadikan eksploitasi penambangan pasir laut ini sebagai prioritas. Hal tersebut dikarenakan penambangan pasir laut kian meningkat dan belum mampu diatasi oleh BTNW maupun pemerintah. Jadi hal itu membuktikan bahwa masih banyak masyarakat setempat yang melanggar. Walaupun dengan dari alasan keterbatasan ekonomi, karena pasir laut jika dijual kembali memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.
Jadi penambangan pasir laut terus terjadi tanpa adanya sikap yang tegas dari pemerintah. Pembahasan yang ketiga mengenai identifikasi stakeholder yang terlibat dalam penambangan pasir laut, yaitu adanya kerjasama. Karena isu utama tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang lingkungan ini, semakin meningkat kompleksitas permasalahannya. Jadi diperlukan wadah kerjasama untuk menyimbangkan berbagai pandangan yang berbeda-beda dari stakeholder dalam rangka mencapai solusi yang efektif. Lalu, dalam berkolaborasi ada kedua pihak tersebut, yaitu BTNW dan pemerintah Kabupaten Wakatobi bertindak sebagai aktor atau penghasil manfaat secara relatif yang dinilai berposisi sama atau seimbang. Lalu adanya koordinasi antara BTNW dan kelompok masyarakat setempat yang berbentuk regular coordination dalam bentuk kerjasama dalam mengawasi sebagai wadah dalam sosialisasi BTNW dengan kelompok masyarakat mengenai perjanjian kerjasama yang telah disepakati atau RPP. Kesimpulan, Balai Taman Nasional Wakatobi bersama masyarakat dan tokoh adat setempat bersepakat bahwa tidak memperbolehkan penambangan pasir laut kecuali hanya untuk masyarakat setempat. Sudah pula dilakukan penyadaran kepada para penambang pasir ilegal dengan melakukan pembinaan oleh BTNW. Telah juga disepakati perjanjian rencana pelaksanaan program RPP dalam rangka penyusunan pemberdayaan penambangan pasir laut. PTNW bersama masyarakat setempat, juga tokoh adat kepala desa setempat melakukan kerjasama untuk mengawasi dan memperketat penambangan pasir laut. Lalu ada model rezim yang sudah dilakukan, yaitu adalah komanajemen kooperatif. Namun, komanajemen ini sudah dibuktikan dengan adanya kerjasama antara BTNW dengan masyarakat. Adapun sebuah tantangan, yaitu perbuatan perda yang tidak kunjung selesai, karena pemangku kepentingan belum menjadikan eksploitasi penanaman pasir sebagai prioritas, seolah mereka tidak berkutik dan tidak bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Saran yang bisa saya berikan adalah komanajemen yang dibuat sebenarnya sudah baik, tetapi pemangku kebijakan dan pemerintah setempat belum menjadikan hal ini sebagai prioritas utama. Jadi dibutuhkan sanksi yang sesuai, bukan hanya untuk oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengambilan pasir laut tersebut, tapi juga seluruh pihak yang tergabung dalam komanajemen yang dibuat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.